Apa jadinya jika kamu adalah anak dari pria paling dibenci di dunia? Namamu ada di daftar hitam dan kepalamu dihargai sangat mahal. Inilah kisah Ikrimah, putra Abu Jahal, Firaunnya umat Islam yang menghabiskan 20 tahun hidupnya hanya untuk satu tujuan, menghancurkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Ikrimah, jangan biarkan pengikut Muhammad bernapas. Hancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Ikrimah patuh. Dia menjadi panglima terdepan yang paling haus darah. Namun, saat Mekah jatuh ke tangan muslimin, dunianya runtuh. Dia lari, bukan karena takut mati, tapi karena dia yakin tidak ada tempat bagi anak seorang Abu Jahal di bawah bendera Islam. Ikrimah lari ke pelabuhan, naik kapal menuju Yaman. Dia ingin membuang semua kenangan pahit itu ke samudera. Namun, di tengah laut, alam menunjukkan kekuasaannya. Badai dahsyat menghantam, ombak setinggi gunung siap menelan kapal mereka. Ikrimah, ikhlaskan doamu, buang semua berhalamu. Di tengah laut ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah yang Maha Esa. Kalimat itu menghantam jantung Ikrimah lebih keras dari ombak samudera. Logikanya hancur. Di ambang maut, dia berteriak pada dirinya sendiri. Demi Allah, jika di tengah laut hanya Dia yang bisa menolongku, maka di daratan pun harusnya sama. Ya Allah, jika aku selamat, aku akan menemui Muhammad dan meletakkan tanganku di tangannya. Ikrimah selamat. Tapi dia tidak tahu, di Mekah, istrinya yang luar biasa, Ummu Hakim, tengah bersujud di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempertaruhkan segalanya demi suaminya yang buron. Wahai Rasulullah, suamiku melarikan diri darimu karena takut akan dibunuh. Mohon, berikanlah dia keamanan. Nabi Muhammad berkata, tenanglah, dia aman. Pergilah dan bawa dia kembali kepadaku. Saat Ikrimah mendekati Mekah, Nabi melakukan hal yang membuat para sahabat tertegun. Beliau melihat Ikrimah dari jauh, lalu berdiri dan melompat ke girangan menyambutnya tanpa sempat mengenakan jubah kebesarannya. Nabi berkata, selamat datang wahai pengendara yang berhijrah. Selamat datang wahai Ikrimah. Bukan pedang yang menyambutnya, melainkan pelukan hangat. Nabi bahkan memerintahkan kepada semua orang, jangan kalian mencaci ayahnya, Abu Jahal, di depan Ikrimah, karena mencaci orang yang sudah mati hanya akan menyakiti mereka yang masih hidup. Hari itu, Ikrimah bersimpuh dan bersyahadat. Namun dia merasa punya utang besar. Dia berkata, dulu aku membuang hartaku untuk menghalangi jalan Allah. Sekarang aku akan bayar 2 kali lipat untuk membelanya. Puncaknya terjadi di Perang Yarmuk. Saat pasukan muslim terdesak oleh puluhan ribu tentara Romawi, Ikrimah berdiri tegak dan berteriak menantang maut. Dulu aku memerangi Rasulullah di setiap medan perang. Apakah hari ini aku akan lari dari kalian? Siapa yang berani mati bersamaku hari ini? Ikrimah memimpin 400 kesatria berani mati. Mereka menerjang barisan musuh seperti singa. Ikrimah gugur dengan lebih dari 70 luka pedang dan panah di tubuhnya. Anak musuh terbesar Islam pulang ke haribaan Tuhan sebagai pahlawan terbesar Islam. Kisah Ikrimah mengajarkan kita, Tuhan tidak peduli seberapa gelap masa lalumu. Selama kamu berani memilih masa depan yang bercahaya, jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri.